Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya, Sofyan Finansial. Kali ini kita akan bahas diskusi terkait HMSP atau HM Sampurna. Karena ini menarik bagi saya karena pada hari Jumat kemarin itu dia turun hampir 10%. Dan ini diakibatkan karena adanya rebalancing dari indeks FTSI. Karena pada tanggal tersebut, 20 September 2024, pas hari Jumat kemarin itu terjadi ada beberapa saham yang di rebalancing, salah satunya HMSP dan juga brand ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat HMSP ini pada saat penutupan kemarin itu terjadi juga transaksi hampir 250 miliar, tepatnya penutupannya di angka 670. Sebenarnya kalau kita lihat penurunannya ini pada saat pas menjelang closing 16.00 dan bahkan menjelang mungkin 3 menit sebelum penutupan itu IEP-nya sempat 560. Nah, makanya kita coba diskusi terkait HMSP ini, kira-kira siapa yang jual sebesar ini, dan di konten ini saya sebenarnya juga tidak bahas terkait fundamentalnya, atau kita lihat valuasi atau semacamnya, tapi kita akan diskusi terkait ownership. Kalau kita melihat dari dokumen FTSI pada bulan Agustus 2024, ini saya download di websitenya FTSI. Nah, teman-teman bisa melihat sih terkait HMSP ini pada halaman 22. Ini saya skip aja biar cepat. Jadi dalam dokumen ini tuh rilis bahwa ada beberapa produk related yang tidak boleh dimasukkan ya ke dalam kelompok indeks FTSI. Termasuk saham-saham seperti yang disebutkan di sini atau sektor ya, atau bisnis yang bidangnya apa itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, ini ada macam-macam, ada terkait nuklir, ada gas dan oil ya, ada coal juga termasuk di sini. Ini teman-teman bisa baca aja, bisa di screenshot di tampilan video saya. Nah, kita langsung skip aja masuk kepada di bagian tobacco. Nah, ini rilis bahwa pada saat perilisan dokumen ini, Agustus, tobacco sudah tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam indeks FTSI. Dan indeks FTSI pun kan itu banyak banget ya, dan sebagai acuan oleh beberapa investor asing, terutama fund manager yang mengelola reksadana. Jadi otomatis tobacco sudah tidak boleh lagi nih. Otomatis saham HMSP yang itu adalah perusahaan rokok atau tobacco itu pasti ditendang atau dikeluarkan dari indeks ini. Otomatis makanya pada saat dokumen ini rilis itu maksimal adalah 20 September 2024 atau hari Jumat kemarin. Itulah sebabnya HMSP turun 10% langsung. Nah, pertanyaannya kan kembali ke saya yang tadi, siapa yang menjual? Nah, kalau kita melihat, ini adalah dokumen dari Dana Reksa terkait positioning HMSP ya. Kalau kita melihat secara asing, posisi asing di HMSP itu sebenarnya sudah menurun cukup drastis ya teman-teman, dari tahun 2022 hingga pada Juni 2024. Sebenarnya kalau kita melihat data dari posisi asing di HMSP ini, ada sedikit kekeliruan di dokumen ini ya. Karena kalau kita lihat ini bukan 0,0, tapi lebih tepatnya masih di angka 0,3%. Nah, kita lihat di bagian sini. Jadi ini adalah dokumen yang saya tarik data dari Bloomberg. Ini merupakan ownership dari HM Sampurna. Kalau kita melihat kepemilikan terbesar saat ini di HMSP itu di Vanguard, teman-teman ya. Vanguard dengan cost basis, ini saya zoom aja, itu 1.779. Cukup tinggi, sangat tinggi. Bahkan posisinya itu 332 juta lembar, ya, atau setara dengan uangnya itu 222 miliar. Ini posisinya adalah 0,29%. Jadi dokumen yang tadi yang ada di Danreksa ini mungkin ada kekeliruan. Itu bukan 0,0 tapi masih di angka 0,3% ya. Lalu yang kedua ada Schroders, ada Penin Asset, BNI Sekuritas hingga ke bawah. Nah, saya sebenarnya dari adanya rotasi atau rebalancing, bukan rotasi, tapi rebalancing FTSI kemarin, saya curiga bahwa Vanguard inilah yang melakukan penjualan besar-besaran pada hari Jumat kemarin. Nah, kembali ya, ini dugaan saya atau hipotesis saya sih sebenarnya. Tapi kalau kita melihat ada sedikit masuk akal juga. Kenapa? Angka ini
ini saya melihat dari posisi ini 332 juta lembar. Nah, kalau kita melihat kemarin pada hari Jumat, itu asing total penjualannya itu setara dengan sekitar 95 miliar ya, teman-teman. Kalau kita melihat dari angka 95 miliar tadi, itu yang jual adalah dari hampir satu institusi saja gitu, dari ZP atau Maybank. Itu tepatnya 326 juta lembaran gitu ya. 326 juta lembar. Nah, ini masih ada satu kemiripan dengan angkanya Vanguard. Kembali, ini bukan bermaksud cocok logi sih sebenarnya, tapi ini dugaan aja ya, teman-teman. Jadi ada kemungkinan yang jual kemarin di HMSP itu adalah dari Vanguard dengan total 96 miliar loh. Mungkin pertanyaannya begini, kan Vanguard itu kan alokasinya 222 miliar, Mas Sofyan. Betul. Tapi itu adalah angka pada saat dia beli di cost basis ini 1.779. Jadi saya asumsikan bahwa Vanguard sendiri dia melakukan cut loss kurang lebih ya sekitar 50% hingga 60% sih. Tapi yang jelas bahwa saya menduga ada keyakinan bahwa yang jual kemarin adalah Vanguard dengan total 332 juta lembar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga lihat bahwa di sini foreign sale di RTI pada hari Jumat kemarin itu totalnya adalah 377 lembar juta, 377 juta lembar untuk penjualan HMSP, dan ini didominasi oleh foreign. Tentu saja ini kembali lagi sekali lagi ya dugaan saya bahwa kepemilikan terbesar yang ada di Sampurna melalui Vanguard saya rasa sudah exit. Jadi totalnya nanti di HMSP ini kepemilikan asingnya menurut saya sih sudah sangat kecil banget ya. Bahkan saya anggap nggak ada, karena ini angkanya sangat kecil-kecil nih. Mulai dari Schroder ini mungkin bukan asing ya, tapi reksadana lokal yang ada di Indonesia. Ini juga ada PNN AM, ada 22 miliar ya dari BNI dan seterusnya sampai ke bawah. Bahkan BlackRock sendiri itu tinggal 11 miliar, teman-teman. 11 miliar ya. Jadi intinya bahwa konten kali ini bisa menjadi gambaran bahwa di HMSP ini secara ownership asing itu sudah sepi banget, teman-teman. Dan kedua, ini akan saya share lagi pada saat data mungkin bulan depan ya. Ini menarik kita simak apakah bulan depan di Oktober Vanguard sudah menurun drastis kepemilikannya, nanti akan saya coba share di konten saya. Jadi teman-teman stay tune aja. Nah, selain itu kalau kita melihat angka yang ada di Vanguard sendiri itu totalnya kan 222 miliar ya. Coba kita hitung dengan asumsi average-nya si Vanguard ini 1.779. Kalau kita lihat 222 miliar, ya saya anggap asumsi kemarin dia jual di harga 600 sampai 650 lah, atau itu setara dengan minus cut loss-nya itu 60%-an, teman-teman. Kita kurangin aja 60%. Ketemu 88,8 miliar. Yang mana angka itu juga masih ada kemiripan dengan net sale pada hari Jumat kemarin, 95 miliar. Loh Mas, kan masih ada beberapa sisa ya, 7 miliar sisanya atau 8 miliar sisanya. Yes, betul. Mungkin itu juga yang menjual adalah asing yang kecil-kecil nih. Ya, beberapa asing di sini teman-teman kan bisa tahu nih. Mungkin ada dugaan saya yang jual mungkin sisa-sisa dari gelondongan 95 miliar itu diisi selain Vanguard ya yang kecil-kecil ini. Jadi itu aja sih dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat dan tentunya apakah HMSP ini menarik, karena kalau kita melihat ini sudah sepi banget asingnya. Jadi kita tinggal apakah ini layak dijadikan sebagai portofolio kita. Itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Thank you.